Cerita novel. Suamiku yang jahat selalu merayuku. Bab 9. Lowongan penerjemah. Apakah dia ingin Chelsea mengatakan, "Aku minta maaf, tidak seharusnya aku bertunangan dengan Freddy dan mengganggu kalian." Terlaku munafik. Pernikahan itu diputuskan oleh kedua ibu mereka. Apa yang harus dia lakukan? Freddy menyipitkan mata padanya, dan mengambil langkah mendekatinya. Langkahnya tidak cepat atau lambat. Auranya seperti sedang menindas. Chelsea tidak bisa menahan dirinya untuk melangkah mundur. "Aku tidak memprovokasi kamu, kan?" Lisa maju dan meraih lengannya. "Freddy, jangan marah. Ini salahku. Aku seharusnya tidak mengatakan ini. Dia baru saja menikah denganmu. Aku seharusnya tidak datang. Kamu istirahat lebih awal. Aku akan pulang dulu. Bukan kamu yang harus pergi dari sini." Freddy mengambil pergelangan tangannya dan naik ke atas. Lisa merasa senang saat ini, meskipun Freddy telah menunjukkan sikap bahwa dia akan bersamanya, tapi dia tidak pernah menunjukkan niat itu. Hari ini, perilaku Freddy membuatnya sangat gembira. Lagi pula, wanita pada malam itu bukanlah dia. Hanya setelah benar-benar memiliki hubungan itu dengan Freddy, dia baru bisa menangkap hatinya dengan kuat. Chelsea tidak melihat ke atas, dia hanya diam-diam masuk ke kamar. Lisa melihat ke belakang dan melihat sosok punggung Chelsea yang sangat kurus. Dia tiba-tiba menyadari bahwa punggungnya sangat mirip dengan punggung gadis malam itu. Malam itu, dia mengatasi kecemburuan dan kebencian di hatinya dan memberikan gadis perawan itu pada Freddy, yang merupakan batas terbesarnya. Dia tidak ingin melihat gadis seperti apa yang tidur bersama Freddy. Tepat ketika gadis itu pergi, dia melihat sosok kurus itu pergi dengan tergesa-gesa. Tidak heran dia merasa aneh, saat melihat Chelsea dia merasa seperti familiar. Ternyata rasa familiar ini bukanlah sesuatu yang tidak memiliki dasar. Saat memikirkan wanita malam itu mungkin saja dia Chelsea, hati Lisa sangat panik. Dia tidak boleh membiarkan Chelsea tinggal bersama Freddy. Mereka tidak boleh berdekatan, agar Freddy tidak menemukan petunjuk. Bagaimanapun, Chelsea adalah wanita yang memiliki hubungan dekat dengan Freddy. Setelah memasuki kamar, Lisa tidak mempedulikan lagi pikirannya. Dia memeluk pinggang kurus Freddy dan membenamkan kepalanya di lengannya, berkata dengan lembut, "Freddy, biarkan aku menjadi wanitamu lagi." Ciuman yang akan diberikan Lisa membuat ekspresi Freddy sedikit membeku. Dia tidak memiliki dorongan yang seharusnya dimiliki pria normal terhadap apa yang dilakukan Lisa. Dia tidak memiliki keinginan padanya kecuali malam itu. Tepat ketika bibir Lisa hendak menyentuhnya, dia menolehkan wajahnya dan ciuman Lisa meleset. "Sudah malam, cepatlah tidur." Freddy melonggarkan kerahnya, dia sedikit gelisah. Dia juga tidak tahu dia gelisah karena apa. Mungkin karena dia tidak memiliki dorongan yang seharusnya dimiliki pria, yang membuat dia merasa dirinya tidak normal. Tangan Lisa mengepal, dia sedikit menunjukkan ekspresi sedih di wajahnya. "Freddy, apakah kamu tidak menyukaiku? Jangan berpikir yang tidak-tidak." Freddy menekan suaranya dan melingkarkan lengannya di pundaknya. "Istirahatlah di sini malam ini." Lisa adalah seorang wanita. Dia tahu betul apa artinya seorang pria tidak tertarik padanya. Dia dengan patuh berbaring di tempat tidur, tetapi matanya memerah, dan air mata menggenang di sekitar matanya, tetapi air matanya tidak pernah jatuh. Jelas-jelas dia sedih, tapi dia menahan emosinya. Hati Freddy sedikit tersentuh. Malam itu dia juga seperti ini. Tidak peduli bagaimana dia memperlakukannya, dia pun tidak pernah membuat suara. Pikirannya sedikit melunak. Dia menutupinya dengan selimut dan duduk di samping tempat tidur. "Jangan pikirkan yang tidak-tidak. Ketika aku sudah memberimu posisi, aku pasti akan menginginkanmu." Petik 2. Lisa mengangguk. Dia sudah lama di samping Freddy. Dia tahu semua tentang temperamennya. Bahkan jika dia tidak mencintainya, dia akan bertanggung. Cerita novel. Suamiku yang jahat selalu merayuku. Bab 10. Ditempatkan seseorang dalam kesulitan. Dia ternyata bisa berbicara dengan bahasa negara A.
Jika kemarin dia tidak yakin bahwa Chelsea adalah gadis malam itu, sekarang dia bisa yakin. Sekretaris Rati. Bawahannya tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba berhenti dan mengingatkannya, rapat akan segera dimulai. Lisa menyerahkan dokumen di tangannya kepada bawahannya, bawalah dokumen ini pada Presiden Budiman dulu, aku akan ke sana sebentar lagi. Kalau begitu datanglah ke sini besok. Karena hanya sedikit orang yang dapat berbicara dengan bahasa negara ini. Meskipun Chelsea tidak memiliki pengalaman kerja, tapi karena dia bisa berbicara menggunakan bahasa negara A, itu sudah cukup. Chelsea berdiri dari kursi dan sedikit membungkuk, terima kasih. Dia dengan gembira berjalan keluar dari ruang wawancara. Tepat setelah dia keluar, Lisa yang berada di belakangnya berjalan masuk. Wanita itu tadi tidak memenuhi persyaratan untuk mengisi lowongan, dia tidak bisa diterima. Dia tidak punya pengalaman kerja, tapi dia bisa. Apakah apa yang aku katakan tidak ada gunanya? Lisa sedikit membentak. Dia adalah sekretaris Freddy, tetapi juga pacar Freddy. Siapa yang berani menyinggung perasaannya? Meskipun pewawancara merasa menyesal, dia masih menjawab, iya. Chelsea keluar dari gedung dengan penuh kegembiraan, dia merasa bahwa dia melihat harapan untuk hidup. Sedikit demi sedikit, dia mulai hidup dalam jalur yang benar. Dia menghentikan mobil dari sisi jalan menuju keluarga Liam. Setelah mobil itu berhenti di depan villa keluarga Liam, dia segera membayar lalu turun. Dia berjalan dengan langkah ringan dan mantap. Di ruang tamu, Patricia mengenakan piyama sutra dan duduk di sofa. Setelah melihat Chelsea, dia mengangkat alisnya, wah, bukankah ini Chelsea? Tatapan Chelsea tertuju pada pergelangan tangan Patricia, dia mengenakan gelang giok. Chelsea mengernyitkan alisnya, dia pernah melihat gelang giok itu di kotak perhiasan ibunya ketika dia masih kecil. Ibunya mengatakan bahwa itu ditinggalkan oleh neneknya. Sekarang gelang itu ada di tangan Patricia. Chelsea menahan emosinya, aku datang untuk menemui Tom. Patricia memainkan kukunya yang halus tanpa memandangnya, kamu menikah dengan pria lumpuh, kamu pasti menjalani kehidupan yang buruk, kan? Ya, tidak masalah. Chelsea membuka mulut lagi dan bertanya, Tom ada? Patricia mengangkat matanya, menatap Chelsea dan berkata, kamu tumbuh seperti terong yang layu, pria lumpuh dari keluarga budiman itu pasti juga memandang rendah dirimu. Chelsea tidak bisa menahan dirinya untuk menyunggingkan bibirnya. Saat ini, dia merasa berterima kasih pada Freddy yang sengaja berpura-pura lumpuh, jadi dia memiliki kesempatan untuk kembali. Jika dia tahu bahwa Freddy tidak lumpuh, bukankah dia akan menyesal karena Freddy tidak menikahi putrinya? Dalam kalangan pria, Freddy benar-benar tampan, cakap, dan kaya. Banyak wanita yang berebut untuk menjadi pasangannya. Karena Tom tidak ada di sini, dia tidak ingin membuang waktunya untuk berbicara dengan Patricia. Dia berbalik dan pergi. Ketika dia berjalan menuju pintu, sebuah mobil datang dari sisi jalan dan berhenti di depan pintu. Mobil yang Chelsea tahu adalah milik Tom. Setelah itu sopirnya segera membuka pintu, Tom keluar dari mobil dan melihat Chelsea berdiri di pintu. Dia berpikir bahwa Chelsea mungkin datang untuk meminta mahar Liana, wajahnya menjadi suram. Sebelum Chelsea berbicara, dia membuka mulut terlebih dahulu, kamu ingin mahar ibumu. Boleh, tapi kamu harus melakukan sesuatu untukku. Chelsea mengernyitkan keningnya, kamu mengatakan bahwa selama aku menikah dengan keluarga Budiman, kamu akan mengembalikan barang-barang itu kepada ibuku. Tom mendengus, mengapa aku ingin kamu menikah dengan keluarga Budiman? Karena bisa membantu keluarga Liam, terutama dalam bisnis kami. Chelsea sangat marah sehingga dia gemetar, bagaimana bisa kamu tidak memap?